sesat, bukan sekuler, bukan liberal, tapi ahlus sunnah wal jamaah. Fikihnya, sholatnya, puasanya mengikut mazhab yang 4. Tapi sebagai masyarakat Nusantara, kita mengamalkan mazhab Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Ibu bapak apalagi yang datang dari Gunung Kupang ini mesti menjelaskan. Nanti kalau ada yang nanya, kamu katanya di Gunung Kupang ada pesantren Nurul Azhar. Betul, itu pesantren. Wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu semua, sehat? Mudah-mudahan yang hadir ini mendapatkan barokah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diberikan istiqomah iman dan Islam, disehatkan zahir dan batin, keluarganya sakinah, mawaddah, warahmah, hutang-hutangnya lunas. Oh, itu yang paling kuat. Amin, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu senang tidak petang ini? Senang, bahagia. Saya sakit hati. Ustadz sakit hati kenapa? Tiba-tiba memori saya mundur 25 tahun yang lalu. Sekarang tahun 2023. 25 tahun yang lalu berarti 1998. Saya berangkat ke Mesir di bulan yang sama, bulan September, tanggal 5/98. Saya berangkat, nggak ada yang ngasih duit. Makanya tadi waktu Bapak Wali Kota Banjarbaru menyerahkan bantuan, itulah yang paling sakit hati saya. Dilepas oleh Pak Wali, diberi beasiswa, datang lagi Ketua Basnas Kalimantan Selatan, dilepas di pesantren Nurul Azhar, berangkatnya dilepas, pulangnya disambut. Saya dulu berangkat tidak dilepas, pulang tidak dijemput, seperti hantu jelangkung. Mau pergi sendiri, sampai di Mesir tidak peduli, mau pulang terserah. Mudah-mudahan adik-adik kita ini nanti lebih sukses, lebih hebat, menjadi sirajam munira, menjadi suluh di tengah gelap. Mereka akan melanjutkan tongkat estafet dakwah di bumi Nusantara ini, insyaallah. Amin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Wali Kota, Bapak Sekda, hadir juga bersama kita Bapak Bupati Barito Utara. Loh, apa hubungan Bapak Bupati Barito Utara? Ini kan Kalimantan Selatan. Beliau adalah penasehat tim Ustadz Abdul Somad Kalimantan. Mudah-mudahan beliau sehat, panjang umur, berkah selalu. Tadi Pak Protokol mengatakan Bapak Gubernur. Memang betul, ada hadir bersama kita hari ini Bapak Gubernur Kalimantan Selatan pada zamannya, pada masanya. Beliau tokoh kita semua. Mudah-mudahan beliau panjang umur, sehat, berkah. Para habaib, para alim, para ulama, tokoh masyarakat, tidak dapat saya sebut satu persatu. Kalau saya sapa satu persatu sampai maghrib baru selesai. Kita masih ada acara malam. Saya sapa dengan kalimat pemungkas. Hadirin hadirat, muslimin muslimat, mukminin mukminat yang belum kawin dan belum sunat, semuanya insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala.
Amin ya rabbal alamin. Ini nama kampungnya Gunung Kupang. Betul? Gunungnya nggak kelihatan. Inilah masyarakat yang paling beruntung. Kenapa beruntung? Karena Ustadz Abdul Somad akan nginap di Gunung Kupang setahun sekali datang kemari. Masya Allah, tabarakallah. Ini doa saya yang dikabulkan Allah. Saya waktu di Mesir punya kakak kelas, orang Kalimantan Selatan, orang Banjarbaru, namanya Ustadz Hatta, lengkapnya Kiai Haji Muhammad Hatta. Beliau senior saya, kakak kelas saya. Beliaulah yang membawa saya ke Pulau Kalimantan, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara. Beliau yang mengatur jadwal semua. Beliau bawa jemput saya dari airport sampai ke hotel. Saya ditidurkan, diinapkan, dimasukkan ke hotel. Saya bilang sama Ustadz Atta, tolong kalau bisa, kalau saya ke Kalimantan, ke Banjarbaru, jangan lagi nginap di hotel. Kenapa? Saya pakai peci, pakai koko, pakai sorban, sampai di hotel masuk lift, ketemu sama orang yang belum selesai bajunya dijahit. Bajunya udah hampir selesai, kancingnya belum dipasang. Mau dilihat berdosa, nggak dilihat takut lewat lantai berapa. Tapi sekarang saya sudah tenang. Kenapa? Kalau saya ke Kalimantan Selatan, saya ke Banjarbaru, saya menginap di pesantren Nurul Azhar. Alhamdulillah. Ini nikmat terbesar yang diberikan Allah untuk saya dan untuk kita semua. Allahu Akbar. Pertama sekali datang kemari dibawa Ustadz Atta, belum ada pagar, belum ada gedung, belum ada bangunan, belum ada rumah, belum ada acara. Saya datang kemari disambut masyarakat Gunung Kupang. Acaranya pemotongan pohon karet oleh Ustadz Somad. Dalam hati saya, apalah maksud Ustadz Atta ini? Dikasih golok, lalu saya pun potong. Mestinya kan kita nanam karet. Ustadz kok motong karet? Insya Allah karet yang dipotong itu akan diganti di tanah yang lain, insya Allah. Amin. Tapi tanah yang ini memang dikhususkan. La yuhabu, tidak bisa dihibahkan. Wala yuba'u, tidak bisa diperjualbelikan. Wala yurasu, tidak bisa diwariskan. Kenapa? Karena tanah ini akan menjadi tempat lembaga pendidikan sampai hari kiamat, insya Allah. Amin. Adapun kebun karet yang di depan, mudah-mudahan hasilnya melimpah ruah. Panas terik ini hanya untuk pengajian, karena jamaah Gunung Kupang berdoa kepada Allah, ya Allah, jangan sampai turun hujan. Doa mereka dikabulkan Allah. Pak Wali sudah pasang itu awan, disiram garam biar hujan. Tiba-tiba awannya pecah dihembus angin, hujannya ke Barito Utara. Insya Allah mudah-mudahan nanti segera turun hujan sehingga suburlah tanam-tanaman kita semuanya, insya Allah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, datang saya yang kedua kali dibawa Ustadz Atta masuk ke dalam rumah. Waktu itu sudah mulai siap. Datang yang ketiga kali, Allahu Akbar, pagarnya sudah Masya Allah. Pagar, siapapun tidak bisa masuk. Kalau ngelihat dari samping, di belakang masih bisa. Ini namanya pagar Alibaba. Dari samping, dari depan, pintu gerbang, saya pun tadi minta Ustadz Atta tolong foto saya. Pesantren Nurul Azhar Kalimantan. Bapak Ibu nanti tolong foto di depan dan langsung diupload di TikTok untuk iklan pesantren Nurul Azhar. Setuju? Ini semuanya barokah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gambarnya sudah ada, rumahnya sudah ada. Saya menginap di sini, aman, tentram, damai. Tidak lagi ketemu dengan ulat pinang, ulat sagu, hantu tuyul.
Mudah-mudahan di tempat-tempat lain juga akan ada pesantren Nurul Azhar insyaallah. Amin. Kenapa namanya Nurul Azhar? Nur, cahaya. Al-Azhar, disitulah tempat kami belajar dulu di Mesir. Nama tempat kami belajar itu Al-Azhar, Mesir. Bulan Juli, bulan Agustus panas. Nah, jadi panas sekarang ini baru nurnya, baru cahayanya aja. Kalau sedang musim panas di Mesir, angin berhembus kencang, debunya naik ke atas, persis. Jadi ini memang betul-betul sedang di Mesir nih. Panasnya juga, debunya juga, Masya Allah, tabarakallah. Bersama di Al-Azhar Kairo, bersama di Nurul Azhar Banjarbaru, bersama di surga Jannatul Firdaus. Padahal yang saya doakan cuman saya dengan Ustadz Hatta. Itulah bersihnya hati jamaah ini. Padahal yang saya maksud tadi, bersama di Mesir, bersama di Banjarbaru, bersama di surga. Semuanya senang dan bahagia. Mereka mengaminkan. Amin mereka dibalas malaikat. Apa kata malaikat? Amin. Kamu mendapatkan yang kau doakan, dan engkau pun mendapatkan seperti yang dimintakan orang yang kau aminkan. Itulah pentingnya kita berdoa diri sendiri dan mendoakan orang lain. Mudah-mudahan semuanya terkabul, dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Boleh saya bacakan nama-nama penasehat, mudir, pengurus, pembina semuanya? Boleh? Nama penasehat: Bapak Haji Nadal Sah Haji Qoim, Kiai Haji Nur Syahid Ramli, guru kami, senior kami, orang tua kami, Ketua Majelis Ulama Indonesia, Dr. Haji Fahmi Hamdi LC. LC itu, ini ada ibu-ibu ditanya sama anaknya, mama, ya, LC itu apa? LC itu artinya lulusan Kairo. LC singkatan dari bahasa Inggris, licence. Licence artinya lesen. Lesen artinya ijazah. Artinya orang ini sudah dapat ijazah dari Al-Azhar Kairo Mesir. Itulah tadi adik-adik kita yang akan berangkat ke Mesir, berangkat 2023, 2024, 25, 26, 2027. Mereka akan kembali membawa ijazah LC insyaallah. Amin. Saya dulu dari Mesir LC, dari Maroko MA. Ketika pulang LC MA, ditanya orang, Ustadz artinya apa? Lagi cemas mencari anak gadis. Waktu itu belum nikah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, siapa yang bisa menjaga anak-anak kita ini? Kalau melihat anak-anak sedang lari-lari, lompat-lompat lucu, Masya Allah, tabarakallah, nangis, dibelikan balon, balonnya udah terbang satu tadi. Mudah-mudahan yang jual balon berkah rezekinya insya Allah. Dunianya dapat, untungnya dapat. Kalau sampai nisab jangan lupa bayar zakat ke Basnas. Apa maknanya yang ingin Ustadz sampaikan? Anak-anak yang lucu-lucu, yang imut-imut, yang baik-baik, tapi kepalanya dirusak oleh narkoba, dirusak oleh ganja, dirusak oleh pil anjing gila, dirusak oleh opium, dirusak oleh sabu-sabu. Belum lagi aliran sesat. Pondok pesantren namanya dirusak, image-nya dihancurkan. Jangan gara-gara nila setitik rusak susu sekaleng. Jangan sampai umat Islam Indonesia tidak percaya dengan pondok pesantren. Benteng pertahanan terakhir kita adalah pondok pesantren. Salah satunya insya Allah pesantren Nurul Azhar, bibarakatil Azhar, para ulama. Al-Azhar itu Pak Ustadz Ahlus Sunnah wal Jamaah. Al-Azhar itu akidahnya Imam Abul Hasan Al-Asy'ari, bukan Wahabi, bukan Syiah, bukan Mu'tazilah, bukan Qadariyah, bukan Murji'ah, bukan aliran sesat, bukan sekuler, bukan liberal, tapi Ahlus Sunnah wal Jamaah. Fikihnya, sholatnya, puasanya mengikut mazhab yang 4.
Tapi sebagai masyarakat Nusantara, kita mengamalkan mazhab Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Ibu bapak apalagi yang datang dari Gunung Kupang ini mesti menjelaskan. Nanti kalau ada yang nanya, kamu katanya di Gunung Kupang ada pesantren Nurul Azhar. Betul, itu pesantren Ahlussunnah wal Jamaah. Nggak tahu. Trilogi 3. 1. Akidahnya Asy'ari. 2. Fikihnya Syafi'i. 3. Tasawufnya Imam Abu Hamid Al-Ghazali. Kita ulang sekali lagi. Akidahnya Asy'ari, fikihnya Syafi'i, tasawufnya Al-Ghazali. Bapak Ibu kalau saya ceramah jangan takut, jangan cemas. Kalau saya nanya diamin aja, saya jawab sendiri. Kalau bisa jawab, jawab. Kalau nggak bisa jawab, gerak-gerakkan aja mulut. Karena orang lain kan nggak dengar. Pesantren Nurul Azhar Kalimantan, akidahnya Asy'ari, fikihnya Syafi'i, tasawufnya Sunni, Imam Abu Hamid Al-Ghazali, menghafal Al-Quran. Masya Allah, tabarakallah. Kenapa yang baca Quran tadi anak kecil? Ini jawabannya masyarakat Kalimantan Selatan, bil khusus dari Banjarbaru, khusus dari Gunung Kupang, mau ngasih tahu ke Nusantara, ke Indonesia, Sabang sampai Papua. Di Banjarbaru, di Gunung Kupang, anak kecil aja hafalannya sudah 7 juz, apalagi bapak dan ibunya. Betul? Kalau nggak percaya, tes bapak dan ibunya. Anak-anak penghafal Quran. Kenapa mereka pakai sorban? Karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersorban. Kenapa mereka pakai jubah? Karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berjubah. Kenapa mereka pakai imamah? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam pakai imamah. Kalau belum sanggup pakai imamah, kalau belum sanggup pakai sorban, kalau belum sanggup pakai jubah, jangan ngejek. Tapi Ustaz Somad nggak pakai jubah. Saya kan kadang naik gunung, turun gunung, dikejar jamaah. Kalau saya pakai jubah takut jatuh, maka saya pakai celana. Tapi saya nggak ngejek orang yang pakai jubah. Yang pakai jubah jangan yang ngejek pakai celana. Yang pakai celana jangan ngejek yang pakai jubah. Kalau yang pakai jubah dengan pakai celana kelahi, yang ketawa yang nggak pakai celana. Selama masih menutup aurat. Tapi kalau ditanya ada jawabannya, semuanya lengkap. Untuk apa hafal Quran kalau nggak bisa baca kitab kuning? Anak-anak di pesantren Nurul Azhar belajar nahwu, belajar sharaf, belajar balaghah, belajar ma'ani, belajar mantik, baca kitab kuning dari mulai matan takrib naik ke Fathul Qarib, masuk I'anatul Talibin. Pada akidahnya dibacalah Kifa'au, Aqidatul Awam, Jala'ul Afham, akidah Imam Abul Hasan Al-Asy'ari. Selamat dunia, selamat akhirat. Untuk apa pesantren? Nanti anak kami nggak bisa jadi polisi, mau jadi tentara, nggak diakui Kementerian Agama. Pesantren Nurul Azhar Kalimantan, ijazah nasional, diakui Kementerian Agama. Bahasa Arabnya oke, bahasa Inggris tidak ketinggalan, hafalan Quran sudah terbukti. Insya Allah sesuai dengan doa kita, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Saya dulu datang tausiah pulang, datang tausiah kantor, tanah lapang, masjid, gedung, pulang. Lama-lama orang ngomong, Ustaz Somad datang ceramah pulang kayak artis aja. Ustaz meninggalkan apa? Ustaz nggak meninggalkan apa-apa. Rupanya kakak-kakak kelas saya dari Al-Azhar ini ingin menyelamatkan adiknya Abdul Somad. Kalau kalian mengatakan Ustaz Somad itu cuma datang ceramah pulang, sekarang tidak begitu. Dia datang, dia tausiah, dia pulang. Tapi ada pesantren Nurul Azhar Kalimantan, tempat anak-anak belajar. Betul Bapak Ibu?
Betul apa enggak betul? Terserah, kalau ada bapak ibu bilang enggak betul, saya tetap juga melanjutkan ceramah ini. Bapak ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, jadi pesantren ini dibangun, apalagi kata Ustadz guru kita sekaligus ketua panitia, beliau mengatakan Ustadz Somad bukan tamu yang sedang diundang ke Banjarbaru. Ustadz Somad adalah orang Banjarbaru yang sedang pulang ke kampungnya. Begitu tadi ngomongnya kan? Kalau nggak salah dengar gitu tadi. Mudah-mudahan Ustadz Somad juga, yang saya khawatirkan nanti orang salah paham disangkanya saya buka cabang di Banjarbaru. Pesantren Nurul Azhar, nanti kalau ditanya orang, itu adalah mengambil berkah cabang dari Cahaya Al Azhar Kairo Mesir. Mereka ingin membalas budi guru-guru mereka dulu, orang-orang yang mengajar kebaikan kepada mereka. Bagaimana cara membalasnya? Melanjutkan perjuangan. Karena ketika kami belajar di Mesir, krisis moneter 97-98, $1 2.000 melambung jadi 17.000. Anak Indonesia yang lulus 100 orang, yang bisa berangkat cuma 74 orang. Kita sedang susah waktu itu. Maka datanglah orang Mesir memberikan minyak goreng, ngasih mie instan, berikan bantuan. Salah satu orang Mesir itu namanya Muhandis Abdus Salam. Dia bukan orang kaya, dia manusia biasa, dia punya ternak ayam. Akhirnya kami dengan kawan-kawan nanya, Bapak Muhandis Abdus Salam, kamu sudah banyak menolong kami, apa yang kamu inginkan dari kami? Minta apa? Doa apa? Kata dia, saya cuman berharap kalau kalian pulang nanti ke kampung kalian di Indonesia, maka berdakwahlah mengajak orang ke jalan Allah. Itulah yang kami lakukan hari ini. Tapi ceramah nggak cukup, nggak selesai dengan tausiah. Ceramah ke sana kemari, khutbah berapi-api, khamar merajalela, LGBT menyebar kemana-mana. Maka dakwah yang paling efektif, dakwah melalui pendidikan. Dakwah ceramah bagus, dakwah tabligh akbar bagus, dakwah dengan khutbah tausiah bagus, tidak salah. Tapi berapa banyak yang datang ceramah habis itu hilang dan lupa. Tapi kalau anak-anaknya sekolah, maka insya Allah walaupun sekarang belum fasilitas, masih jauh dari sempurna. Kita doakan mudah-mudahan Kiai Haji Ustadz Muhammad Atta diberikan Allah kesehatan, sehingga pondok pesantren Nurul Azhar Kalimantan ini berkembang pesat insya Allah. Amin. Pesan saya ke Ustadz Atta, mesti ada TK-nya Ustadz Atta. Kenapa ada TK? Karena ibarat merawat pohon kayu dari akarnya sampai batangnya, sampai dahannya, sampai pucuknya. Orang-orang tuanya mesti ada kajian. Makanya tadi saya dibawa khutbah Jumat ke masjid kita. Ustadz Somad, nanti Ustadz khutbah Jumat ke sana. Loh, kan udah ada masjid tadi tempat Ustadz khutbah. Iya. Kenapa dibangun lagi masjid di dalam komplek pesantren Nurul Azhar? Makanya ditulis besar-besar, Masjid Ghairu Jami. Masjid Ghairu Jami artinya masjid, masjid. Ghairu enggak, jami masjid. Masjid Ghairu Jami maksudnya masjid enggak masjid. Loh, kok gitu? Memang gitu terjemahnya. Masjid, masjid. Ghairu enggak, jami masjid. Masjid Ghairu Jami, masjid enggak masjid. Maksudnya kalau ada sholat Jumatnya namanya masjid jami. Kalau hanya ada sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, namanya masjid, tapi bukan jami. Enggak ada sholat Jumat. Jadi anak-anak santri tetap nanti sholat Jumat ke tempat Ustadz Somad tadi. Setiap tahun Ustadz Somad datang kemari, maka insya Allah masyarakat semuanya tidak ada yang tidak mendapatkan rahmat dan barokah. Bapak Ibu orang Gunung Kupang merasa senang tidak dengan adanya pesantren Nurul Azhar? Saya yakin dan percaya mereka senang.
Dari mana Ustaz tahu masyarakat Gunung Kupang senang? Buktinya nggak ada yang menghadang saya di jalan. Seandainya masyarakat Gunung Kupang datang bawa spanduk, somad jangan masuk, somad jangan datang, jangan rusak kampung kami, berarti masyarakat tidak senang Ustaz Atta. Buktinya mereka senang. Mereka datang bergotong royong. Ustaz Atta datang membersihkan lahan, datang masyarakat ikut gotong royong. Masyarakat khusus tidak bekerja 1 hari demi untuk ikut bekerja sama, padahal tidak ada. Mohon maaf, ini apakah ada pembagian sembako ini? Enggak ada. Ada pembagian sertifikat tanah? Enggak ada. Masyarakat Gunung Kupang datang atas nama Allah. Bismillahi tawakkaltu ala Allah, la haula wala quwata illa billah. Maka saya pesankan ke Ustaz Atta, kita punya banyak ustadz-ustadz, mereka mengajar di sini, LC alumni Kairo Mesir. Isi pengajian ibu-ibu, sore Jumat ada wirid Yasin. Ibu-ibu di Gunung Kupang ada wirid Yasin? Ada Yasinan? Nah, mereka jawab, cuman karena pakai masker jadi nggak kedengaran jawabannya. Nah, maka wirid Yasin sore-sore, tafsir surat Yasin. Yasin wal Qur'anil Hakim, innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim. Mintakan ustadz kita yang hafal Quran untuk membetulkan tajwid, idgham, ikhfa, gunnah, qalqalah bila gunnahnya, tajwid dan tahsinnya. Nanti setelah selesai tahsin, pindah ke tafsir surat Yasin, khatam tafsir surat Yasin, pindah ke juz amma yang tadi dibacakan anak kita, amma yatasaalun, khatam juz amma, pindah ke surat Al-Baqarah, khatam Al-Baqarah, pindah ke surat Ali Imran, khatam surat Ali Imran, pindah ke surat An-Nisa. Maka insya Allah selamatlah anak-anak kita, selamat masyarakat kita. Malam masjid-masjid kirim ustadz untuk ngajar ngaji. Jangan sampai pesantren terpisah dari masyarakat. Jangan sampai masyarakat tidak dapat manfaat dari pesantren. Salah satu buktinya hari ini masyarakat mendapatkan manfaat, mendapatkan barokah, bertemu dengan Pak Wali, bertemu dengan Pak Bupati, bertemu dengan para alim ulama, bertemu bapak ibu punya anak, anak-anak bapak ibu juga beberapa tahun akan datang juga akan kita lepas bersama menuju Al-Azhar Kairo Mesir insyaallah. Amin. Assalamualaikum Ustaz Somad. Waalaikumsalam. Gimana caranya berangkat ke Mesir Ustaz Somad? Daftarnya di mana? Caranya bagaimana? Ngurus paspornya gimana? Gak usah pikir susah pusing, datang aja ke Nurul Azhar, tanya ke Ustaz Hatta. Ustaz kok nggak jawab? Saya nggak tahu. Yang mau berangkat siapa Pak? Yang mau berangkat sebetulnya saya mau mengirim anak saya Pak Ustadz. Yang mau belajar siapa? Yang mau belajar saya. Yakinkan yang mau ke Mesir itu memang anaknya. Karena banyak juga orang tuanya semangat, anaknya nggak mau. Akhirnya anaknya dikirim ke Mesir. Pulang bukan jadi Nabi Musa, jadi Fir'aun. Jangan paksa anak kalau tidak mau. Anaknya mau jadi polisi, silakan jadi polisi. Anak maunya jadi tentara, silakan jadi tentara. Anaknya mau jadi pengacara, silakan jadi pengacara. Anaknya mau jadi ulama, kirim ke Al-Azhar Kairo Mesir. Berdakwah tidak mesti jadi ulama. Jadi pengacara bisa, jadi polisi bisa, jadi tentara bisa, jadi pejabat bisa, jadi wali kota bisa nggak berdakwah? Nampaknya nggak setuju masyarakat Gunung Kupang. Saya tanya sekali lagi, jadi wali kota bisa nggak berdakwah? Dakwah bukan cuman ceramah guys. Dakwah bukan cuman tausiah. Wali kota cukup dengan diam saja, tapi dengan diamnya dia sudah berdakwah. Bagaimana caranya? Dia mengirim anak-anak ke Al-Azhar Kairo Mesir, tidak dengan ceramah,
tidak dengan tausiah, tidak dengan khutbah, cukup dengan tanda tangan beasiswa untuk anak Banjarbaru. Akhirnya mereka terbang ke Al-Azhar Kairo Mesir. Ustadz dulu dapat beasiswa dari Pemda, dari bupati, dari gubernur, dari wali kota. Nggak ada. Ustadz ada buat proposal, ada, nggak dibalas sampai sekarang. Beruntung nggak jadi orang Banjarbaru? Beruntung tidak jadi orang Banjarbaru? Anak kami nggak bisa masuk pesantren karena pesantrennya mahal Pak Ustadz. Anak kami nggak bisa masuk pesantren. Kenapa? Karena pesantrennya nggak cukup kelasnya Pak Ustadz. Ini mudah-mudahan Bapak Ibu sudah dapat. Ini saya baca ya bagi yang belum dapat. Pendaftaran 50.000. Fasilitas asrama, ranjang, lemari, kasur, bantal 2 juta. Baju seragam 750.000. SPP 1 bulan pertama 500.000. Total pendaftaran santri baru 3.350.000. Keponakan saya, anak adik saya masuk daftar pertama 25 juta. Nih 3.350.000. Anak adik saya pesantren 1 bulan 1.700.000. Anak Ustadz, tahu salah saya sebut namanya, tim Ustadz Abdul Somad, saya tanya, Ustadz, anak Ustadz berapa bias sebulan? 3.500.000. Di Nurul Azhar Kalimantan 500.000. Murah tapi bukan murahan. Allahu Akbar. Kenapa dia bisa murah? Karena dia tidak mikir untuk banyak. Yang penting barokahnya bisa melimpah insya Allah. Amin. Doakan supaya pesantren ini berkembang cepat, bangunannya selesai. Tapi tak cukup dengan amin. Kirimkan juga 2-3 sak semen, batu bata dan kerikil. Mana nomor rekeningnya Ustadz? Kita tengok dulu mana nomor rekening. Dia pakai scan handphone, keris. Nah, nanti kalau di scan pakai handphone keris, langsung keluar, langsung transfer. Setelah transfer meleleh air mata. Kamu haru bukan? Terus salah ketik Pak Ustadz. Rencana nolnya 5, 100.000, rupanya terpencet 6, 1 juta terkirim. Misal nih, misalnya jamaah uang tabungannya ada 100 juta di rekening, amin. 100 juta, amin. Itu minimal, amin. Tertransfer waktu carry scan salah pencet terkirim 1 juta untuk beli semen selesai kelas. Terus nanti malam mati. Kira-kira yang dibawa mati yang 1 juta itu apa yang 100? Uangnya ada 100 juta. Terkirim salah transfer 1 juta, tinggal di rekening 99 juta, mati dia. Yang dibawa mati yang 1 juta apa yang 99? Yang 1 juta itulah yang kau bawa mati Pak. Yang 99 juta diambil istrimu, diambil anakmu. Betul Bu? Betul kata Ibu. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pergi pagi pulang petang peras keringat banting tulang. Oh, dunia mau dikejar. Akhirnya apa yang terjadi? Rumah besar, mobil besar, bini besar. Sampai akhirnya mati menghadap Allah Subhanahu wa taala. Rumah tinggal, mobil tinggal, istri kurang begitu jelas.
Sekarang kita tanya mereka. Ibu boleh saya tanya? Jawab ya Bu. Asli nggak bohong? Kalau bapak meninggal ibu mau ikut? Yang kekal abadi menolong kita inilah dia 23 sak semen batu bata. Nomor rekeningnya ada lengkap. Pondok Pesantren Nurul Azhar Kalimantan. Bukan nama Abdul Somad. Abdul Somad tidak dapat apa-apa dari pembangunan pondok ini. Terus kalau pondok ini besar, santrinya banyak, Ustadz Somad dapat apa? Mereka malam-malam akan membacakan doa, Allahumma firlahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Ini yang bersorban-sorban anak Ustadz Somad. Mereka akan mengirimkan Yasin Al-Fatihah. Itulah yang diinginkan, supaya kita mendapat amal jariyah semuanya insyaallah. Amin. Terima kasih Ustadz Atta yang sudah mendirikan pesantren beserta para alim, para ulama, para ustadz. Ini guru-guru bapak ibu semua ini. Walaupun tidak saya bacakan, tapi nama mereka tercatat di catatan malaikat. Haji Nadalsah, Kiai Haji Nur Syahid Ramli Ayahanda, Dr. Haji Fahmi Hamdi LC, Haji Muhammad Hatta LC, Haji Wahyudi Nurdin LC, Haji Sihabuddin LC, Haji Baidillah Dharma LC, Haji Ahmad Juanda LC, Haji Rusdian Nur LC, Ustadz Haji Insan Nur Rahman LC, Ustadz Dr. Haji Azwar Hafizi LC, Ustadz Haji Ahmad Ridwan LC. Mohon nama yang tak saya sebutkan mohon maaf karena nggak ditulis. Tapi insya Allah tidak luput dari tulisan pada malaikat. Ustadz Somad, kita semua, bapak ibu, orang kaya, orang miskin, pejabat, rakyat jelata, semuanya akan mati menghadap Allah. Betul bapak ibu? Orang kaya mati. Betul apa tidak? Pejabat-pejabat jangan kuat-kuat, ada orangnya di sini. Ustadz, tengoklah Pak, saya pun mereka bilang mati juga. Polisi, ada Pak polisi. Tentara, ada Pak Babinsa. Tentara dengan seragamnya, polisi dengan seragamnya, PNS, ASN dengan korprinya. Kalau mati semuanya baju dibuka diganti dengan kain. Apa pula kain sarung? Kain kapan? Yang kekal abadi mana? Inilah dia 2-3 sak semen kirim untuk pembangunan masjid. Sekali datang bersihkan lahan. Datang Ustadz Somad kali kedua berdiri asrama. Datang yang ketiga pagar sudah siap, gedung kelas. Datang yang keempat nanti insya Allah lebih baik lagi dari seterusnya, lebih baik. Ustadz Somad panjang umur, sehat badan, setahun sekali datang ke Kalimantan Selatan dan mampir di pesantren Nurul Azhar karena beliau kembali ke rumahnya sendiri. Nanti kalau ada orang yang nanya, kenapa ke Kalimantan Selatan itu dia datang setiap tahun? Kalian kalau mau dia datang setiap tahun, buatlah pesantren Nurul Azhar di kampung kalian. Setuju Bapak Ibu? Seperti kami sudah membuat di Gunung Kupang. Mudah-mudahan yang berwakaf tanah, yang mengirimkan duitnya, yang mengirimkan bantuannya, semuanya diberikan Allah kebaikan dunia akhirat insya Allah. Biasanya saya kalau sudah cerita tentang semen, batu bata, kerikil menyelesaikan bangunan, itu biasanya langsung tim relawan keluar membawa kotak untuk mengumpulkan uang. Tapi di Nurul Azhar Kalimantan beda, nggak ada kotak. Kenapa? Karena semuanya melalui transfer banking. Allahu Akbar. Oh itu kotak sudah siap. Itu kotak sedekah atau kotak minum? Nggak disiapkan ini Ustadz Atta kotak-kotaknya. Nah, sebarkan semua kotak. Mana cakepnya? Kalau Tuan pergi ke Mekah, jangan lupa membawa teman. Sudah lama Ustadz Somad ceramah, baru ini di tengah jamaah ada jemuran. Jemuran siapa itu belum diangkat?
Itu bukan jemuran Ustadz Somad. Itu tadi cahaya matahari panas terik. Jadi jamaah menjemur jilbab sama sajadahnya supaya tidak terlalu panas. Akhirnya matahari redup, Masya Allah, tabarakallah. Ternyata doa berjamaah itu dikabulkan Allah. Sekaranglah buktinya. Tadi panas terik, menyengat. Sekarang rasanya sudah teduh. Saya teduh di sana panas juga. Tadi angin datang kencang, debu naik. Sekarang tidak ada angin sama sekali. Padahal layar sudah terkembang. Masya Allah, tabarakallah. Bapak ibu yang ada di Gunung Kupang ini, anak-anaknya ngaji malam, ada para ustadz. Ibunya pengajian sore, ada para ustadz. Masjidnya minta isi pengajian, ada ustadz. Malam-malam istrinya mau melahirkan, minta nama, minta ustadz. Suaminya kerasukan setan, panggil ustadz. Itulah untungnya ada ustadz kita. Minta doa, minta kemuliaan. Anaknya mau bingung sekolah di mana, antarkan ke Nurul Azhar. Mudah-mudahan semua anak-anak yang dibawa ini semua anak-anak yang soleh dan solihah, insya Allah. Orang-orang yang baik ini ya Allah, kalau mereka masih hidup, sehatkan bawah zahir batinnya, berikan istiqomah. Kalau yang berwakaf bersedekah ini sudah meninggal ya Allah, lapangkanlah kuburnya insya Allah. Amin. Saya sudah meletakkan batu pertama. Di tempat lain saya nggak mau meletakkan batu pertama, takut saya nggak selesai-selesai. Lalu di Nurul Azhar Kalimantan, kenapa Ustadz Somad mau meletakkan batu pertama? Saya yakin dan percaya orang Kalimantan Selatan, orang Banjarbaru sudah terlihat bukti nyata, sudah dilihat, bukan sekedar cerita, bukan dongeng, bukan hanya omongan. Saya yakin dan percaya pasti nanti insya Allah akan berdiri masjid ghairu jami, akan selesailah kelas-kelas ini insya Allah. Bapak ibu mau mensupport? Siap? Takbir! Jangan ada dusta di antara kita. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa asli zalimin bizalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa idil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sallu ala Nabi. Kenapa Ustadz tiba-tiba lama melihat ke sana? Rupanya dari balik pohon karet ada ibu-ibu melambaikan tangan. Itu mereka nggak tahu kenapa mereka nggak masuk kemari. Mereka mungkin sambil motong karet mereka di sana. Masya Allah, tabarakallah. Bapak ibu yang dimuliakan Allah, kita ini sekaligus melepas adik-adik tadi ke Mesir. Pesan saya, mana ada adik yang kita lepas tadi langsung terbang ke Kairo? Masih ada? Mana? Masih ada. Saya sangka langsung naik taksi ke airport. Adik-adik, ingat 5 pesan Ustadz Somad. Ingat 5 pesan Ustadz Somad. Catat baik-baik. Anda yang nggak bisa mencatat, lupa bawa kertas pena, cukup ditonton ulang video yang ada di Banjarbaru di pesantren Nurul Azhar Kalimantan ini. Bisa diulang nanti di channel Ustadz Abdul Somad Official. Subscribe, like, share, and comment. Pertama, ingat pertama, sukses studi. Selesaikan S1 LC, S2 MA, S3 doktor. Jangan lama-lama, nanti diambil orang.
Selesaikan, cepat kuliah selesai. Yang kedua, jangan cuman kuliah di kampus Al-Azhar, tapi talaki kepada ulama. Bulan Juli, bulan Agustus, musim panas, libur. Jangan pulang kampung. Jangan pulang. Juli, Agustus, tetap talaki. Khatamkan Sahih Bukhari, khatamkan Sahih Muslim, khatamkan kitab Matan Takrib Fathul Qarib, khatamkan kitab Akidah, khatamkan matan-matan. Yang ketiga, sukses organisasi. Di sana ada namanya Persatuan Mahasiswa Kalimantan, KMKM. Ada namanya Persatuan Pelajar Mahasiswa Indonesia, PPMI. Aktif di organisasi. Supaya apa? Supaya bisa nanti pulang berkiprah di tengah masyarakat. Berdakwah tak cukup hanya dengan kitab dan pondok pesantren. Yang keempat, belajar metode pendidikan bahasa Arab untuk orang yang bukan Arab, metode zikir, metode tahfiz Quran cepat. Karena itu tidak kita pelajari di Al-Azhar, mesti ambil di tempat-tempat lain yang ada di Kairo, Mesir. Yang kelima, sukses komunikasi. Komunikasi ada dua, komunikasi tulisan. Mungkin ceramah nggak bisa, tapi nulisnya bagus, bukunya banyak. Komunikasi bicara. Zaman saya dulu nggak bisa latihan khutbah. Itu bedanya dengan kawan-kawan kita yang kuliah di Banjarmasin, di Banjarbaru, di Jakarta, di Bandung. Mereka tinggal di masjid, khotib nggak datang, mereka bisa gantikan khotib. Kita di Mesir tidak ada tempat praktek. Sekarang alhamdulillah sudah ada kamera, tinggal latihan ngomong, buat video pendek. Hai guys, buat channel YouTube, kirim. Nanti kalau sudah banyak videonya, saya akan endorse video adik-adik sekalian. Masalah berapa nantilah kita bahas. Apa maknanya? Supaya adik-adik berangkat ke sana jelas. Adik-adik berangkat dari sini sudah jelas, dilepas oleh Bapak Wali Kota, dilepas oleh Ketua Basnas, diadakan acara besar di pesantren Nurul Azhar. Nanti pulang ke Banjarbaru, pulang ke Kalimantan Selatan, buat pondok. Pendidikan kita, dakwah kita melalui pendidikan. Ceramah ke masjid, lanjutkan. Tausiah di kantor Pak Wali, teruskan. Tablik akbar di tanah lapang, jangan berhenti. Tapi jangan lupa, pendidikan usia dini, TK, Quran, SD, Quran, SMP, Quran. Berapa sekolah yang sudah ada? Banyak, tapi belum lagi sanggup menampung. Pondok pesantren tidak bisa menampung banyak karena kekurangan kelas dan lain sebagainya. Mau masuk SMP, SMP pelajaran agamanya terbatas. Guru fisika, guru kimia, guru matematika, guru bahasa Inggris. Tapi guru hadis, guru tahfiz, guru tajwid, guru Quran, mana ada bisa banyak guru bisa ditampung, kecuali di Banjarbaru. Di Banjarbaru diangkat guru-guru, dikasih gaji oleh Pemko, pemerintah kota Banjarbaru. Lalu guru-guru itu dikirim badan kontak, remaja masjid, para ustadz, alim ulama, diangkat, dikirim ke SD, SMP, SMA bukan domain wali kota bupati lagi. Itu hanya bupati wali kota, hanya SMP, SD ke bawah. Sedangkan SMA itu sudah provinsi gubernur. Mudah-mudahan program yang ada di Banjarbaru ini didengar oleh bupati wali kota di seluruh Indonesia. Mereka juga membuat program ini, mereka copy dari Banjarbaru, insya Allah. Amin. Angkat itu guru tahfiz. Kumpulkan semua penghafal Quran, angkat guru tahfiz, kasih gaji melalui APBD, kirim ke SMP, kirim ke SD, kirim ke TK. Belum sanggup mengangkat pegawai ASN, PNS, angkat guru. Mudah-mudahan Pak Wali melanjutkan program-program ini di masa akan datang, insya Allah. Amin. Karena manfaatnya amat sangat banyak.
Kalau dicukupkan hanya guru yang ada, pelajaran agama amat sangat minim di tingkat SD dan SMP. Tapi di Banjarbaru itu bisa ditangani. Lewat apa? Dengan kekuasaan. Gunakan kekuasaan untuk menolong agama Allah. Takbir! Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan kita hari ini semuanya terlaksana. Apa yang terlaksana? Peletakan batu pertama terlaksana. Melihat bagaimana santri baca Quran, hafalan Quran tanpa melihat Quran terlaksana. Melepas adik-adik yang akan berangkat ke Al-Azhar Kairo terlaksana. Mengumpulkan orang banyak supaya turun barokah di pesantren Nurul Azhar terlaksana. Ustadz Somad mau bercerita kepada orang lain yang mau mengundang Ustadz Somad, beginilah caranya seperti yang dilakukan di Nurul Azhar Kalimantan. Wakafkan tanah, bangun kelas, bangun asrama, bangun masjid. Ustadz Somad datang tiap tahun, terlaksana. Sampailah niat baik. Mudah-mudahan yang sudah memberikan kebaikan-kebaikan ini dibalas Allah pula dengan kebaikan-kebaikan. Yang belum menjadi baik, dengan tablik akbar hari ini dia berubah menjadi baik. Yang sudah kita doakan tidak juga baik, mudah-mudahan dia cepat mati. Jangan diaminkan. Tidak boleh kita doakan orang mati. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan mati melainkan dalam keadaan muslim. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalimatu haqqin 'alaiha nahya. Dengan itu kita hidup. Wa 'alaiha namutu. Dengan itu kita mati. Wa biha nub'atsu. Dengan itu kita akan dibangkitkan di padang mahsyar menghadap Allah Subhanahu wa taala. Di akhir majelis mari kita sama berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan, kebaikan, keluarga kita sakinah, mawaddah warahmah, anak-anak kita soleh dan solihah, guru para habaib panjang umur sehingga kita mendapatkan berkah, tanah kita subur, buah-buahan hasilnya semuanya meningkat, rezeki, membayar zakat, infak, wakaf dan sedekah. Kita semuanya istiqomah dan mati dengan husnul khatimah, masuk ke dalam surga bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ala hadhihi niyah wa kulli niyatin salihah. Untuk niat yang baik-baik ini semuanya Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Allahumma anzilir rahmata wassalamata wal barakata ala hadhil jamaah. Turunkanlah keselamatan, kerahmatan, keberkahan kepada seluruh jamaah tabligh akbar yang ada di pesantren Nurul Azhar Kalimantan ini ya Allah. Allahumma ja'al hadzal ma'had Nurul Azhar ma'hadan aziman mubarakan fih. Jadikan pesantren Nurul Azhar Kalimantan pesantren yang diberkahi. Para santrinya menjadi penghafal Quran, menjadi para ulama, menjadi pewaris para nabi, menjadi orang yang mengamalkan ilmu, menjadi para ahli fikih, ahli tafsir, ahli hadis. Kalau mereka menjadi pejabat, mereka menjadi orang yang adil dan amanah ya Allah. Rabbana hablana minas salihin. Jadikan anak cucu kami anak-anak yang saleh dan salihah. Allahumma rzuqna ziyarata baitikal atiq. Jadikan kami orang yang mendapat rezeki sehingga kami bisa berhaji dan berumrah ke Baitullah. La tada' lana dzamban illa ghafartah. Pulang kami dari majlis ini dalam keadaan bersih dari dosa-dosa. Wala dainan illa qadaitah. Lepaskan kami dari jeratan hutang piutang riba. Wala maridan illa syafaitah. Yang sakit-sakit angkat penyakitnya, sehatkan ya Allah. Wala mayyitan illa rahimtah. Yang meninggal dunia lapangkan kuburnya. Wala aziban illa zawwajtah.
yang belum menikah jumpakan dengan jodohnya. Wala raghiban illa anjabata, yang belum punya keturunan berikan anak yang soleh dan solehah. Wala hajatan min hawaijid dunya wal akhirati laka ridha walana fiha salah illa qadaitaha wa yassartaha. Segala hajat dunia hajat akhirat baik bagi kami dan engkau ridha, maka tunaikan dan mudahkanlah ya Allah. Anak-anak kami yang akan ke Mesir, anak-anak kami yang masih belajar di Nurul Azhar, Allahumma faqihum fid din, dalamkan ilmu agamanya, wa'allimhumut ta'wil, ajarkan pemahaman yang benar. Allahumma aftah lahum futuhal arifin, bukakan pintu hatinya untuk menghafal memahami Al-Quran dan Sunnah ya Allah. Warzuqhum minal ulama warasatil anbiya wal mursalin, jadikan mereka pewaris para nabimu ya Allah. Allahumma ja'alhum sirajan munira, jadikan mereka lentera cahaya yang menerangi negeri ini ya Allah. Allahumma ja'al hadzal balada baladan amina, jadikanlah Banjarbaru, jadikan Kalimantan, jadikan negara kesatuan Republik Indonesia baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Allahumma arzuqna imaman adila, berikan kami pemimpin yang adil dan amanah. La tusallid alaina bidzunubina man la yakhafuka wa la yarhamuna, jangan hukum kami karena dosa-dosa kami, lalu kau angkat orang yang menguasai kami, orang yang tak takut padamu dan tak sayang pada kami ya Allah. Rabbana ighfir lana dzunubana, ampunkan dosa kami, wali abaina ayah kami, wali ummahatina mak kami, wali azwajina pasangan hidup kami, wali dzurriyyatina anak cucu keturunan kami, wali masyaikhina para habaib guru-guru kami, wali man hadarana, semua yang hadir petang ini ya Allah. Ampunkan dosa silap salahnya ya Allah. Allahumma ja'alna min ummati nabiyyika Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jadikan kami umat yang diakui sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya azizu ya ghaffar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Terima kasih segala perhatian, mohon maaf segala kesilapan dan kekhilafan. Jaga kebersihan, ketertiban pesantren Nurul Azhar Kalimantan. Bawa sampah-sampah, buang pada tempatnya. Mohon maaf kalau ada kata yang tidak berkenan di hati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.